berjuang bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Berjuang untuk apa, Pak? Untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Mohon maaf, Pak. Kami sebagai pecinta tanah air negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan membiarkannya begitu saja tegaknya negara Islam di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara Indonesia. Berideologikan Pancasila, bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harga mati tidak boleh dirubah sama sekali. Silakan kalau Bapak beserta pengikut Bapak ingin menegakkan negara Islam di Indonesia, ingin menegakkan khilafah di Indonesia, silakan jika bisa. Kami para pemuda Indonesia tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena kami tahu siapa saja pejuang-pejuang di negara Republik Indonesia ini. Dari golongan apa saja mereka itu. Dari agama apa saja mereka itu. Tidak hanya orang Islam yang berjuang untuk menegakkan NKRI ini, Pak. Tapi juga agama-agama lain ikut andil dalam memerdekakan Indonesia, berjuang mengorbankan darahnya, nyawanya untuk Indonesia. Maka dari itu kita menghargai perbedaan dan kita satukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan coba-coba untuk memecah kami, bangsa Indonesia, pemuda Indonesia, rakyat Indonesia. Camkan itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Mariana sampai Pulau Rote. Saya melihat mendengar video tersebut cuma tertawa terbahak-bahak, tertawa terbihik-bihik, tertawa terbuhuk-buhuk, tertawa terbehek-behek, tertawa terbohok-bohok. Katanya khilafah akan berkuasa dan akan memperjuangkan agar 2024 bisa berkuasa. Saya mau tanya, bro, emang siapa calon presiden yang diusung khilafah, calon presiden yang didukung para teroris? Kalau Ganjar gak mungkin, kalau Erlangga gak mungkin juga, kalau Prabowo nggak mungkin juga, bro. Siapa calon yang diusung oleh khilafah? Siapa calon yang diusung oleh para teroris? Ya kita bisa menyimpulkan Anies Baswedan lah calon presidennya khilafah, calon presidennya para teroris.
Kenapa? Bapak Ibu tahu Rizik Syihab? Rizik Syihab itu mendukung khilafah. Bapak Ibu tahu Abdul Somad? Abdul Somad itu mendukung khilafah. Bapak Ibu tahu Adi Hidayat, HTI, FPI, PKS, MUI, semuanya dukung khilafah. Ingat, semua teroris berpaham khilafah. Jadi pedenya si Ustadz Basir ini, karena Anies yakin jadi presiden di 2024. Pede sih boleh, tapi goblok jangan. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak sudi negara Pancasila jadi negara khilafah. Negara Indonesia tidak akan pernah jadi negara teroris, negara khilafah. Karena rakyat Indonesia punya perjanjian yang tertulis, namanya Sumpah Pemuda. Dan saya yakin 1.000.000% Anies Baswedan pasti kalah di 2024. Si Anies mau kampanye kemana-mana gak ngaruh. Si Anies mau tebar janji apapun gak ngefek. Mau didukung Nasdem, mau didukung PKS, mau didukung Demokrat, atau didukung partai-partai yang menolak hak interpelasi, gak ngaruh. Selain si Anies gak becus kerja, dia ini didukung oleh orang-orang khilafah, didukung oleh orang-orang teroris. 1.000.000% saya yakin Anies pasti kalah, dan rakyat Indonesia gak sudi dipimpin oleh orang yang gak becus kerja dan didukung oleh para teroris. Ustadz ini bikin hoak. Hoak apaan, channel? Hoak apaan? Si Somad itu pendukung khilafah, si Somad itu pendukung Anies. Si Rizik itu pendukung khilafah, si Rizik itu pendukung Anies. Khilafah dengan Anies 11-11. Makanya saya mah tenang-tenang saja, bro. Enggak itu melihat Anies Baswedan kampanye kemana-mana, bikin syuting seolah rakyat mendukung Anies, bikin saya galau. Enggak. Saya cuma tersenyum-tersenyum saja, karena itu cuma settingan. Settingan. Si Anies bisa jadi bakal calon saja, udah bagus. Kalau jadi calon presiden gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Dia sudah tersandung kasus korupsi Formula E, Bansos, dan lain-lainnya. Tinggal nunggu keberanian KPK, tetapkan tersangka, selesai sudah semuanya. Makanya saya mah ketawa-ketawa aja Anies Baswedan kampanye ke sana sini. Bodoh amat, gak ngaruh. Tebar janji kampanye ke sana ke sini, gak ngaruh. Lu si Anies kalau ditetapkan jadi tersangka, selesai. Ambisi dia jadi calon presiden, ambisi dia jadi presiden, selesai ambisi khilafah berkuasa di Indonesia. Ketawain aja, bro. Para badut-badut politik sedang berlenggak-lenggok di panggung politik. Ustadz Basir ini badut, si Anies badut, Rizik badut, si Bahar badut. Ketawain aja, bro. Mereka cuma sampah.
Sampah buang ke tempat sampah. Rakyat Indonesia tidak sudi. Dipimpin oleh orang-orang brengsek yang memang jelas-jelas ingin mengganti Pancasila. Dipimpin oleh manusia-manusia brengsek yang jelas nggak bisa kerja, cuma bacot doang. Nggak akan bisa, bro. Makanya PDIP mah tenang-tenang saja, bro. Kenapa? Karena sudah tahu hitungan-hitungannya. Semua kebusukan Anies Baswedan, semua kebusukan khilafah, semua kebusukan para pendukungnya itu sudah nyampah di media sosial. Ketika Ganjar misalkan sudah deklarasikan, PDIP sudah menjalankan mesin politiknya, habis semuanya, bro. Iya, tapi di survei itu kan Anies tinggi, kata siapa? Survei yang mana yang bikin Anies Baswedan tinggi? Nggak ada. Kalau mau nyurvei bukan sekarang, nanti kalau sudah ada calon presidennya, Anies sudah resmi jadi calon presiden, musuhnya sudah ada, lawan politik sudah ada, semuanya berkampanye, baru adakan survei. Itu lumayanlah akurat 40%. Kalau sekarang belum tentu, bro, belum akurat. Nanti kalau sudah waktu kampanye baru bikin survei. Jadi saya mau ketawa-ketawa saja, bro. Teroris akan berkuasa di Indonesia, nggak mungkin. Anies jadi presiden di Indonesia, nggak mungkin. Khilafah bisa berkuasa di Indonesia, nggak mungkin. Rakyat tidak bodoh. Si Anies itu keturunan Yaman. Lihat negara Yaman seperti apa sekarang, menjadi negara termiskin di dunia. Nggak mungkin rakyat Indonesia pilih orang Yaman. Wong negara Yaman aja menjadi orang termiskin di dunia. Rakyat sudah cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.